Hari ini seperti biasa kita masuk pelajaran selanjutnya, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Jadi hari ini tema kita, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas pimpin doanya. Ajaran yang terpuji. Sebagai tujuan pembelajaran, meyakini adanya mengenal Allah sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab Allah. Kemudian menunjukkan makna diturunkannya kitab Allah. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian mengetahui bahwa kitab Allah itu membawa ajaran terpuji? Pernah? Ya? Pernah? Kemudian, apakah contoh terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi hari ini contoh sifat terpuji kepada Allah yang itu salah satunya berbuat baik sesama manusia. Dan itu salah satunya contoh berbuat baik kepada Allah. Di sini sedikit Bapak jelaskan bahwa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, pada minggu lalu sudah jelas bahwa kita belajar masalah kitab-kitab Allah. Jadi hari ini kitab Allah membawa ajaran terpuji. Nah, jadi setelah kita pelajari, setelah kita pahami makna daripada kitab-kitab Allah, maka hari ini kita pelajari bagaimana kitab Allah itu membawa ajaran terpuji. Nah, karena kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu banyak mempunyai ajaran yang terpuji, baik berbuat baik sesama manusia, berbuat baik kepada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di sekolah kita harus berbuat baik antara kita tidak boleh menanamkan dalam hati kita sifat iri, sifat dengki. Itu tidak boleh, karena Allah itu membenci manusia yang mempunyai sifat iri dan dengki. Karena di dalam Al-Quran melarang bahwa kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki kepada kita harus baik, siapapun mereka, kita harus berbuat baik. Sekarang coba kita amati gambar. Gambar yang pertama, coba kalian lihat gambar apa? Orang sholat. Kemudian gambar yang kedua, ya, UPTP sedang mengaji. Kemudian gambar yang ketiga, itu gambar apa? Gambar apa yang ketiga? Ya, anak-anak mengaji. Kemudian di sini gambar yang kedua, ada orang mau ke
terpuji kepada Allah. Sholat, orang mengaji, nah itu merupakan cara diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, itu gambar yang kedua menunjukkan bahwa ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya, apabila ada orang gotong royong di desa, kalian ikut nggak? Ikut. Nah, itu salah satu ajaran terpuji antara sesama di sekolah. Kalau di sekolah guru setiap hari Sabtunya mengadakan gotong royong, kalian ikut. Ya, itu merupakan ajaran salah satu terpuji antara sesama. Kemudian orang berpelukan, artinya orang yang jauh ataupun saudara kita yang datang akan menjenguk kita, maka kita harus bersalamat. Itu juga merupakan salah satu ajaran terpuji kepada sesama. Kemudian ajaran terpuji kepada hewan. Nah, coba lihat itu gambarnya. Ada orang memberikan makanan kepada hewannya. Apabila kalian memelihara hewan di rumah, jangan ditelantarkan. Kalau kalian telantarkan, berarti kalian itu tidak memiliki sifat yang baik kepada hewan. Dan kalau kita memelihara hewan, kita harus memberi makan, memberi rumah yang bagus. Itu baru dikatakan bahwa kita manusia terpuji kepada hewan. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, itu harus juga. Pernah mandi? Gosok gigi pernah? Betul nggak? Nah, kemudian makanan yang sehat itu juga ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kita harus selalu bersih, kita harus selalu sehat. Baik, menjaga diri kita supaya terhindar daripada sakit. Itu merupakan salah satu ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jadi dari sini, coba kalian pahami gambar yang di depan. Kalian amati, kalian pahami, dan diresapi, pelajari dan di rumah. Itu harus diterapi di lingkungan sekitar kita. Jadi anak bapak berharap bahwa kalian harus memiliki sifat yang baik antara sesama, antara diri kita kepada Allah, antara diri kita kepada hewan, harus mempunyai sifat tertentu. Tadi yang Bapak jelaskan tadi, ada yang bertanya? Ya, bagaimana kita terpuji kepada hewan? Ada yang bisa menjawab? Coba. Ajaran terpuji kepada hewan, selalu menggunakan pada hewan yang dipelihara, menyiapkan tempat yang bagus, menjaga dan merawatnya sepenuhnya. Ya. Tapi sedikit Bapak tambahkan, bagaimana ajaran terpuji kepada hewan? Yang pertama, kita harus merawatnya, kemudian kita buat rumah yang bagus dan dikasih makan. Itu salah satu sifat manusia atau sifat yang baik kepada ciptaan Allah. Di sini banyak sekali yang diciptakan oleh Allah. Hewan itu merupakan ciptaan Allah. Jadi kita harus jaga, harus kita pelihara. Itu baru dikatakan kita sebagai siswa-siswi yang baik kepada ciptaan Allah. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia itu tidak memiliki sifat terpuji, maka Allah akan benci kepada kita. Kita harus memiliki sifat yang baik. Kita harus memiliki hindari sifat-sifat iri, benci, harus semuanya kita hindari. Karena Allah itu membenci hambanya apabila memiliki sifat iri dan dengki.
Selanjutnya ada Bapak. Kita kerja kelompok, ya. Nah, di sini karena bangkunya bentuknya kayak gini, di sini Bapak akan bisa ini sebagai kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Seperti biasa, kita membentuk 3 kelompok. Nah, jadi coba sekarang Bapak bagikan KP3 dulu. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kemudian ini kelompok ketiga ya. Nanti kalian mengerjakannya secara kelompok. Tidak boleh sendiri-sendiri. Harus dikerjakan secara kelompok, dipercayakan masalah yang ada di depan. Nah, ini soal yang pertama. Soal untuk kelompok 1. Coba lihat. Berdasarkan hasil pengamatan gambar yang di atas, bagaimana melaksanakan ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas soalnya? Kelompok 1 jelas? Jelas, Pak. Ya, kemudian kelompok 2. Amati dan cermati gambar yang di atas dan diskusikan bersama temanmu bagaimana cara terpuji antara sesama. Nah, di sini kalian lihat gambarnya seperti gambar yang tadi, orang berpelukan, orang gotong royong, dan orang menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian kelompok 3, coba lihat kelompok 3. Berdasarkan hasil dari gambar yang di atas, bagaimana cara kita untuk memiliki sifat terpuji pada diri sendiri. Nah, kalau sudah ada soalnya, silakan kalian kerjakan secara kelompok. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya li jita bil haqqi Rasulal Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Yaumal Wil. Siap? Jadi kalau sudah siap, setiap kelompok mewakili ke depan untuk presentasi. Ya, kelompok yang pertama dulu. Terus, kelompok pertama. Ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2.
makan makanan yang bergizi. 2. Selalu menjaga kesehatan tubuh. 3. Mandi setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk jadi anak bapak yang baik. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya yang sangat baik sekali. Nanti Bapak akan menilainya. Di sini sedikit Bapak akan mengambil kesimpulan bahwa kitab-kitab Allah membawa ajaran yang terpuji. Yang pertama sekali, kita harus memiliki sifat terpuji kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik antara sesama. Kemudian sifat terpuji kepada diri sendiri. Nah, itu harus juga kita miliki. Rawat diri kita sendiri, mandi, makan secukupnya. Itu merupakan salah satu sifat terpuji kepada diri sendiri. Kemudian sifat terpuji antara sesama. Apabila di sekolah ataupun di daerah kalian mengadakan gotong royong, maka itu sertalah. Ya, itu baru dikatakan kita memiliki sifat terpuji antara sesama. Baik, Bapak Ibu. Untuk pelajaran selanjutnya, kita masuk kepada beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi baca-baca tulis di rumah. Nanti kitab-kitab Allah baca-baca dan dipahami ya. Mungkin sebelum diakhiri, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.